Al-a'mal katsirah. Amal-amal ibadah sangat banyak sekali. Tentu yang utama sekali adalah amalan-amalan wajib. Dan juga amalan-amalan yang diutamakan amal sunnah muakkadah. Kemudian yang tak kalah penting adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, tunjukkan aku amalan yang dapat masukkan aku surga ya Rasulullah. Hendaklah basahkan lisanmu selalu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berzikir, hentikan dari mengeluh kepada makhluk dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah, ya, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bertaubat, membaca zikir-zikir syar'i, la haula wala quwata illa billah, sering membaca hal seperti itu. Kemudian lakukan aktivitas-aktivitas, pelajari. Ketika mau masuk toilet, kita ada baca zikir, keluar ada baca zikir. Ketika mau makan, ada zikir, membaca basmalahnya atau tasmiyah selesai makan. Ini amalan-amalan yang kecil-kecil begini. Ketika masuk rumah, kita memberi salam, kemudian berbuat baik kepada tetangga. Banyak sekali amal-amalan yang sebenarnya dekat dengan kita. Tidak harus, saya tidak punya, mau berinfak, nggak punya harta, Ustaz. Banyak sekali. Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal ma'ruf sedekah, kemudian senyum kepada orang lain saja juga sedekah. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu ada jalan yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan bagi jalan menuju surga. Maka bagi yang sudah berkeluarga, kadang-kadang, Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Quran, kena merawat anak. Merawat anak itu pahala. Ustaz, saya tidak bisa banyak membaca Al-Quran, kena harus menyapu, menyuci, segala macam. Itu kan ibadah. Jika diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Ya, semua amalan sekecil apapun kita lakukan untuk orang lain atau untuk diri kita bisa menilai ibadah. Niat kita adalah berbakti kepada Allah melalui ibadah kepada suami, melayani suami, ibadah. Menyediakan, mengambilkan segelas air untuk suami, ibadah. Dan seterusnya. Menjaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa untuk berbuat baik kepada orang lain, tapi jangan kita melakukan keburukan pada orang lain, itu sudah ibadah. Banyak sekali hal-hal yang mungkin. Dan terpenting adalah kita bisa membagi waktu, ya, atur waktu. Ya, mau pagi habis subuh itu apa yang harus kita kerjakan? Mungkin menikah anak bagi yang sudah berkeluarga, mungkin menyiapkan sarapan bagi yang sudah berkeluarga, atau membersihkan rumahnya, dan seterusnya. Yang mempersiapkan bekal suaminya yang mau berangkat kerja. Itu semua kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil kita lihat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari di anak kita, ya, mengajarkan bagaimana supaya dia berakhlak baik, ya, memberi makan dan minumnya, melayani mereka adalah ibadah sebenarnya. Demikian, semoga yang belum atau yang belum punya anak, atau yang tidak punya, belum punya suami, peluang yang luas, waktu yang lebih banyak sebenarnya untuk ibadah-ibadah yang lebih fokus lagi. Baik dari menuntut ilmu, dari menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi, ya, untuk berpeluang dalam dakwah, ikut dalam kepenelitian-penelitian kajian, membantu tegaknya dakwah, pengajian. Jika dia punya kemampuan dari bidang IT, dia juga membantu bagaimana bikin poster, bagaimana menyiarkan kajian, membuat grup, dan sebagainya, membimbing bagaimana membuat program-program kajian-kajian untuk para kaum wanita, ya, kayak sebenarnya. Ya, maka tidak ada satupun kebaikan kecuali akan menjadi amal soleh bila kita niatkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali sebenarnya peluang-peluang untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala.